Nah, itu tanda-tanya bahwa dikatakan bahwa Nasdem hengkang dari koalisi 01. Memang Pak Surya Paloh itu adalah saat ini merupakan pengusaha yang besar. Beliau itu menjadi pengusaha besar semenjak reformasi terjadi. Kalau paslon nomor 2 menang secara masif, banyak mengatakan terjadi kecurangan-kecurangan. Tetapi Pak Surya Paloh saat itu berdiam diri. Nah, saat itulah diperkirakan oleh masyarakat luas Golkar tidak akan menjadi partai besar. Partai politik itu bukanlah sebuah perusahaan. Sangat beda jauh. Politik adalah kepentingan. Selamat siang. Mari bersama Mr. Puisi. Sambil kedinginan di Pulau Bali, Mr. Puisi tidak akan segan-segan, tidak akan bosan-bosan menceritakan masalah-masalah perpolitikan Indonesia ini yang begitu panas 3 bulan lalu, sekarang mulai mendingin. Kenapa mendingin? Karena ternyata Nasdem itu konon katanya hengkang dari koalisi 01. Ya, kenapa hengkang? Ya, karena udah jelas ada cerita-cerita dan ada juga kenyataan di lapangan bahwa sebelum diumumkan Pak Prabowo menang oleh KPU, ada tanda-tanda apa yang telah dipikirkan oleh Bapak Surya Paloh. Kemungkinan tidak mungkin bisa melawan arus. Kenapa demikian? Karena pasangan Prabowo Gibran memenangkan pertarungan Pilpres secara masif. Begitu banyak perbedaan di antara paslon-paslon tersebut. Sehingga diyakinilah Bapak Surya Paloh akhirnya berpikir secara positif. Bapak Surya Paloh menemui Bapak Presiden Jokowi. Ketika itu juga terjadi polemik. Apakah Bapak Surya Paloh dipanggil Bapak Presiden ataupun Bapak Surya Paloh datang sendiri menghadap Bapak Presiden. Polemik itu tidak transparan bisa dibuktikan oleh siapapun. Karena yang tahu adalah Bapak Presiden dan Bapak Surya Paloh itu sendiri. Nah, itu tanda-tanya bahwa dikatakan bahwa Nasdem hengkang dari koalisi 01. Kemudian jelas-jelas juga Bapak Surya Paloh mengakui kemenangan Bapak Prabowo. Diikuti oleh Pak Anies mengucapkan selamat juga atas kemenangan Bapak Prabowo yang diumumkan oleh KPU. Demikian juga setelah itu Bapak Surya Paloh sebagai politikus kelas atas didatangi dan mau menerima kedatangan Bapak Prabowo ke Nasdem Tower. Itulah kelebihan Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh sama sekali tidak akan ingin menjadi presiden walaupun dia adalah pemimpin tertinggi di Partai Nasdem. Tetapi 10 tahun beliau berkuasa, ikut berkuasa, berkoalisi dengan Bapak Jokowi. Kita lihat bahwa Partai Nasdem dengan kilang gemilang mampu membuat gedung tower seperti gedung para konglomerat di negeri ini. Ya karena memang Pak Surya Paloh itu adalah saat ini merupakan pengusaha yang besar. Beliau itu menjadi pengusaha besar semenjak reformasi terjadi. Sebelumnya seperti kita tahu bahwa Bapak Surya Paloh itu hanya memiliki koran, kalau nggak salah koran Prioritas dan koran-koran kecil lainnya. Tetapi sangat luar biasa besarnya ketika Pak Surya Paloh memiliki Metro TV. Inilah merupakan TV terbesar dan TV berita terbesar di negeri yang kita cintai ini.
Kita lihat bahwa Metro TV sangat terkenal, sehingga Metro TV lah yang mampu melambungkan nama Bapak Surya Paloh ke dunia politik dan ke dunia bisnis yang sangat sukses. Dia sukses karena dialah mampu bergabung selama 10 tahun dengan Bapak Jokowi, dan kelihatannya tidak akan ingin menjadi oposisi siapapun yang pemenangnya menjadi presiden. Tetapi beliau itu sangat mengharapkan yang menang jadi presiden adalah Bapak Anies. Karena ketika Bapak Anies menjadi presiden, maka yang menentukan kingmaker daripada Pak Anies itu tentunya Bapak Surya Paloh sendiri. Karena dialah memprakarsai Bapak Anies menjadi presiden RI, dan dialah yang mampu menarik Caimin menjadi cawapres Pak Anies. Ketika itu dengan semangat tinggi, tetapi dengan sangat berhati-hati. Ketika kampanye-kampanye yang berlalu, Pak Surya Paloh berhati-hati, tidak mau paling di depan, tidak mau berhadapan langsung dengan Bapak Prabowo, karena ketika sebelum dan sesudah pemilu itu, apa yang telah terjadi, di mana Bapak Prabowo yang merupakan paslon nomor 2 dielu-elukan oleh masyarakat luas, dan seketika itu menyusul ranking Pak Ganjar yang pada awal-awalnya merupakan ranking nomor 1, kemudian nomor 2 Bapak Prabowo, dan nomor 3 Pak Anies. Tapi akhirnya apa mau dikata, ternyata Pak Anies tidak mampu menangkan Pilpres 2024. Justru Pak Ganjar yang paling terpuruk mendapatkan suara hanya kurang lebih 16-17%. Ketika itu mulailah ada gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan demonstrasi yang begitu masif, tapi tidak mampu menggoyahkan pemerintah pimpinan Bapak Jokowi ini yang sangat kuat. Struktur organisasi, baik organisasi kementerian, baik juga organisasi keamanan, sehingga secara luar biasa perekonomian tetap adem dan berjalan dengan baik. Dan sangat mengherankan sekali, pemilu pun berlangsung dengan baik dan sukses. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak mau akan kekalahan. Kalau paslon nomor 2 menang secara masif, banyak mengatakan terjadi kecurangan-kecurangan. Tetapi Pak Surya Paloh saat itu berdiam diri. Karena feeling politik Pak Surya Paloh ini sangat luar biasa. Dia dilahirkan oleh Partai Golkar semenjak setelah dilakukan reformasi. Setelah melajunya reformasi di negeri yang kicau-kicau ini, saat itu kita lihat Golkar sangat terpuruk, karena Golkar adalah merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru saat itu. Nah, saat itulah diperkirakan oleh masyarakat luas Golkar tidak akan menjadi partai besar. Ketika banyaklah berduyun-duyun untuk memecah belah, mengambil suara-suara Golkar, mengambil para politisi Golkar untuk membuat partai. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Ketika itu Partai Nasdem mulai berdiri. Berdirinya pun mulai dari nol. Sempat juga Partai Nasdem mengajak Haritanu untuk bergabung, untuk mengelola, untuk membesarkan Partai Nasdem. Akhirnya perpecahan terjadi. Akhirnya Nasdem berdiri sendiri, kemudian
Haritanu mendirikan Partai Perindo. Namun disayangkan, Partai Perindo tidak begitu besar. Karena apa? Karena Pak Haritanu adalah merupakan politisi yang pengusaha yang baru belajar politik, masih hijau politiknya, sehingga tidak mampu untuk mencapai legislatif. Saat ini pun organisasi cukup baik, kemudian organisasi infrastrukturnya juga cukup menarik dan cukup masif juga dilakukan di seluruh Indonesia. Tokoh-tokoh penting juga banyak direkrut oleh Pak Haritanu. Artis-artis juga banyak ikut Perindo. Tapi sayang, tidak juga masuk ke DPR. Karena apa? Karena politik itulah bukanlah sebuah perusahaan. Partai politik itu bukanlah sebuah perusahaan. Sangat beda jauh. Politik adalah kepentingan. Itu yang belum diketahui banyak oleh Bapak Haritanu. Nah, itulah menyebabkan Golkar itu terpecah belah menjadi Nasdem, kemudian menjadi juga Hanura, juga asal usulnya juga dari Golkar. Dan kalau kita melihat juga Gerindra juga adalah merupakan sempalan dari Partai Golkar sendiri, di mana kita tahu bahwa Pak Prabowo juga Golkar, Pak Surya Paloh juga Golkar. Nah, tetapi yang paling sangat menakjubkan sekali, Golkar saat ini mampu menjadikan dia tetap ranking kedua, di mana ranking pertama tetap PDI Perjuangan. Makanya Ibu Mega sebetulnya cukup puas sekali karena PDI Perjuangan masih merupakan partai terbesar di negeri di legislatif. Tidak mungkin Bu Mega juga akan memporak-porandakan pemilu atau ingin mengulang pemilu kembali. Karena di legislatif udah jelas PDI Perjuangan nomor 1. Ya bila dilakukan pemilu ulang bisa saja PDI Perjuangan anjlok ke nomor 3. Itu yang memungkinkan sehingga Ibu Mega hanya berdiam diri, tidak mau banyak berkomentar. Justru yang banyak ditanya sekarang, yang mampu menjawab komentar dari PDI Perjuangan, yang mampu membawa aspirasi Ibu Mega sendiri adalah Ibu Puan Maharani. Itu yang terjadi. Nah, untuk itu janganlah percaya bahwa Nasdem hengkang 100%. Hengkangnya pada Nasdem itu hengkang setengah hati. Kenapa demikian? Karena Partai Nasdem tetap mengirimkan 12 lawyernya ke gugatan MK, bergabung dengan lawyer-lawyer di Paslon 3 dan para aktivis hukum yang lainnya. Sehingga baru kali inilah terjadi gugatan politik yang di backup oleh puluhan lawyer untuk Paslon 1 dan 3 dan puluhan lawyer juga untuk Paslon 2. Tentunya tidak mudahlah ingin menggoyahkan hati para hakim MK karena pertarungan hukum yang terjadi di gugatan MK itu ada orang-orang pintar dan tidak bisa dipengaruhi dengan uang. Mereka murni memperjuangkan paslon-paslon yang dia backup. Untuk itu, marilah kita harus berpikir positif, berpikir bagaimana negeri yang kita cintai ini terus melaju ke depan tanpa ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa ini. Pertaruhkan gugatan atas pemilu ini sesungguhnya cukup baik. Mudah-mudahan nanti setelah hasil MK yang akan datang, banyak catatan-catatan yang akan diberikan oleh MK. Sehingga untuk proses pemilu yang akan datang tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di pemilu 2024 ini. Para pemirsa sekalian, memang kita harus membahas hal ini. Ingin kita menjernihkan, ingin memberikan informasi yang sejujur-jujurnya, tidak berpihak kiri dan berpihak kanan, sehingga Mr. Pussy Live mampu memperjuangkan kebenaran, sehingga kami ini ikut memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk melaju ke hal kebenaran di kemudian hari. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para milenial yang sudah mulai mengerti politik. Untuk bisa membesarkan Mr. Pussy Live, marilah ikut subscribe Mr. Pussy Live, follow, dan share untuk teman-teman kalian semua. Untuk itu, marilah kita bertepuk tangan untuk memberikan narasi maupun berita-berita yang berguna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tepuk tangan.